wabarakatuh. Selamat datang kembali. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang draft latihan coaching percakapan untuk kalibrasi. Jika sebelumnya adalah draft latihan coaching untuk perencanaan, maka kan setelah direncanakan, program dilaksanakan, ada dua kemungkinan. Coach merasa memerlukan untuk mengkalibrasi dirinya. Kemudian yang kedua adalah coach selesai melakukan program atau kegiatan tersebut dan ingin melakukan refleksi. Untuk percakapan dengan paradigma coaching untuk refleksi sudah ada di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang draft latihan coaching percakapan untuk kalibrasi. Jadi sebelum kita bahas lebih detail tentang tahapan atau alurnya, maka yang perlu kita pahami yang pertama kali adalah kalibrasi sendiri itu apa. Jadi kalibrasi artinya adalah mengukur dan menyesuaikan kinerja dengan standar yang sudah ditentukan. Berarti untuk bisa melakukan kalibrasi sebelumnya ada standar yang sudah disyaratkan. Jadi kalau dalam timbangan gitu ya, neraca itu ada namanya tera, menterakan, kembalikan ke standarnya yakni 0. Karena kan setiap digunakan bisa jadi akhirnya standarnya bergeser. Nah, itu kembali dikalibrasi atau diterakan ke 0 kembali. Nah, demikian juga dengan sebuah kegiatan. Percakapan kalibrasi ini dibangun untuk membimbing coach melakukan kalibrasi terhadap standar yang berlaku dengan menyesuaikan tingkat keterampilan coach dari standar tersebut. Karena bisa jadi ya standar yang seharusnya itu berbeda dengan standar miliknya coach sendiri. Maka kalibrasinya adalah standar yang seharusnya, idealnya. Agar nantinya coach bisa memperbaiki dirinya jika ternyata memang standar yang sudah dibuat atau apapun yang sudah dia lakukan ternyata masih jauh dari standar yang berlaku. Nah, percakapan ini dilakukan saat membicarakan kemajuan perkembangan diri coach. Saat coach melakukan swanilai atau penilaian secara mandiri akan dirinya sendiri terhadap kinerja atau perkembangannya, atau saat coach perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Percakapan dimulai dengan membahas hal-hal yang sudah baik. Ini penting ya, jadi paradigma positif itu adalah memulai sesuatu dari hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif dulu, karena akan sangat mempengaruhi pemikiran. Lalu setelah itu gunakan hal yang sudah baik tersebut untuk meningkatkan atau mengembangkan hal-hal yang masih belum sesuai target atau keinginan coach. Lantas sebagai coach, jangan lupa untuk memberikan umpan balik sesuai data dan bersifat positif. Umpan baliknya harus ada datanya ya, bukan hanya karena asumsi. Untuk draft, silakan dituliskan siapa nama coach dan coachnya. Kemudian karena memang ini pembicaraan dengan menggunakan paradigma coaching, maka kita menggunakan alur percakapan Tirta. Untuk alur percakapan Tirta ini, alur pertama adalah tujuan atau T. Di tahap ini coach memastikan bahwasanya coach dalam keadaan mental positif, demikian juga dengan coach sendiri ya. Jadi kedua belah pihak baik coach maupun coach harus sama-sama dalam keadaan mental positif, sama-sama siap untuk berpikir bersama, serta sama-sama bersedia hadir sepenuhnya atau presence dalam pembicaraan tersebut, entah itu secara daring atau secara tatap muka. Kemudian coach juga harus memastikan bahwasanya antara coach dengan coach sama-sama memiliki intensi yang tepat, yaitu ingin terkoneksi, ingin terhubung, bukan untuk mengoreksi. Serta intensi yang tepat yaitu ingin memahami, bukan memberitahu. Ini poin yang sangat penting yang harus dipegang erat oleh coach utamanya ya. Nah, coach di sini memaparkan bahwasanya dia siap melakukan sesi coaching ini dengan mental positif dan memang bisa saling sharing dengan coach. Selanjutnya, alur yang kedua adalah digabung menjadi satu kesatuan. I dan R-nya, identifikasi dan rencana. Dalam tahapan ini, coach memulai dengan mengajak coach menilai hal-hal baik apa saja yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh coach. Jadi di sini
coach dipersilahkan untuk memaparkan, dan coach harus menerapkan kompetensi coaching di sini, yakni dia mendengarkan dengan seksama, kemudian dia presence, benar-benar hadir sepenuhnya di situ, tidak berasumsi, tidak menghakimi, tidak mengasosiasikan dengan pengalamannya sendiri. Kemudian dari apa yang sudah dipaparkan itu, selanjutnya coach akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa mendorong coach lebih dalam lagi, lebih luas lagi memaparkan tentang hal-hal baik yang sudah dia laksanakan. Karena kadangkala jika coach tidak memberikan kesempatan atau tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mendorong coach, itu kadangkala coach terlupa atas hal yang sudah dia lakukan. Akan tapi ketika coach mampu mendorong coach dengan baik, maka coach akan bisa mengingat dengan baik hal yang sudah dilakukan. Selanjutnya, coach juga membimbing dan mengajak bersama-sama coach untuk melakukan swanilai wilayah atau area atau poin-poin yang menurut coach bisa lebih dikembangkan lagi. Jadi kita menghindari kata-kata negatif ya. Jadi memang mungkin masih ada kekurangan. Nah, itu yang memang perlu dikembangkan, atau sudah ada hal-hal baik yang dilakukan tetapi menurut coach bisa dikembangkan lebih baik lagi. Yang paling tahu adalah coach dengan bimbingan coach melalui swanilai atau menilai diri sendiri ya. Kemudian coach menyampaikan sudut pandang dirinya, sudut pandang coach sebagai seorang pengamat. Karena memang pada kenyataannya coach hanya pengamat dalam melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Jadi yang melakukan semuanya adalah coach itu sendiri. Selanjutnya dalam tahap I dan R ini coach memaparkan hal-hal yang sudah berhasil dilakukan dengan baik dalam melaksanakan program pengembangan atau kegiatan tersebut. Lantas memang bersama dengan coach melakukan swanilai akan dirinya sendiri tentang hal-hal yang masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi, lebih baik lagi, atau hal-hal masih kurang yang bisa diperbaiki, dikembangkan. Lantas coach menyimak sudut pandang coach sebagai pengamat akan hal-hal yang sudah dicapai oleh coach, juga tentang swanilai yang dilakukan oleh coach. Tahap terakhir yakni TA tanggung jawab. Di alur ini coach menanyakan kesimpulan yang didapat dari pembicaraan ini kepada coach. Coach juga menanyakan apa yang akan dilakukan yang berbeda di kemudian hari. Dengan kata lain, berbedanya di sini adalah menuju ke pengembangan ya, menuju ke hal yang lebih baik lagi, lebih memaksimalkan program itu kembali. Nah, coach dalam tahap TA ini menyimpulkan apa saja yang sudah diperoleh dari pembicaraan tadi, kemudian memaparkan secara garis besar poin-poin yang masih dapat diubah atau dapat diperbaiki atau dikembangkan di kemudian hari bagi pengembangan program atau kegiatan tersebut. Jadi demikian yang bisa saya paparkan, masih sangat jauh dari sempurna dan bisa jadi masih banyak yang salah. Mohon masukannya. Terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.